Sebelum nonton videonya, gue mau kasih informasi bahwa show stand up comedy gue yang terbaru, Cerita Sebelku, tiketnya masih bisa dibeli untuk kota Padang, Palembang, Batam, Samarinda, Yogyakarta, dan Bali. Tiketnya bisa dibeli di www.ceritasebelku.com. Sampai jumpa di kota kalian. Halo semuanya, hari ini bersama Isman HS. Hai. HS itu apa sih, Man? Hidayat Suryaman. Hidayat Suryaman, oke. Kalau orang taunya mungkin kita sama-sama founder komunitas stand up Indo, ya kan? Cuman gue tuh tahu lo tuh udah lebih lama dari itu. Karena penulis kan? Karena penulis. Jadi waktu itu gue lagi ada tour tanda tangan buku, lalu ada sebuah majalah, ada nulis Isman Suryaman, penulis BAM. Ya, bertanya atau mati ya. Bertanya atau mati, ada profil lo, terus lo sering melakukan stand up comedy. Ya. Nah terus gue kayak ngerasa kayak, anjir, ada orang yang tahu stand up comedy. Ya dulu juga gitu gue. Iya nggak sih? Iya. Dipublikasikan di majalah kan, oh ada orang yang tahu nih stand up comedy di Indonesia. Karena zaman itu kan orang nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Terus gue kayak, ini siapa ini orang? Penasaran gue kan. Ini mungkin lo nggak tahu nih, cuman gue sempat nge-stalking blog lo. Oh yang The Full atau yang bertanya atau mati? Ah lupa gue. Pokoknya yang Inggris atau yang Indonesia? Zimbabwe apa ya? Ya ada juga yang Swahili. Saya cuma isi tulisannya cuma gitu doang. Ya, yang ini yang ada tulisan bahwa skrip film lo parodiin, terus ada ibu bilang sesuatu, terus lo nulis ini adalah foresighting yang akan nanti di callback di apa sih kayak ini omongan ini yang akan nanti di callback belakang. Di callback belakang ya itu apa tuh? Kalau pakai bahasa Indonesia sih harusnya yang bertanya atau mati, karena dia yang BAM itu ya. Ya, gue bikin film versi 5 menit. Yang itu ya? Lo bikin film versi 5 menit. Terus lo taruh di blog lo. Taruh di blog. Skripnya kan? Iya, tapi kan isinya kan parodi sebenarnya. Nah itu yang gue lihat tuh. Iya. Nah terus yang gue bingung tuh kita ketemu yang di stand up Indo tuh, yang di komedi cafe. Gue kan diundang Panji. Ya. Itu kita udah ketemu belum ya? Udah pernah ketemu sebelumnya. Maksudnya sebelum di komedi cafe, tapi pas di komedi cafe sih emang kita baru ketemu lagi saat itu. Gitu. Oh, sebelumnya kita ketemu acara buku? Acara buku yang zaman dulu masih Kayang. Jadi kalau Radit nih dulu, zaman-zaman promo bukunya. Tiba-tiba Kayang aja datang Kayang terus lempar kaos. Ya agak tolol sih. Iya, terus pamer-pamer royalti gue segini gitu dulu. Sementara bagi yang royaltinya masih bisa berapa digit gitu. Tapi fun fact ya. Fun fact nih. Royalti gue itu yang gue nikmati itu gue ada masa di mana gue nggak dapat royalti sama sekali. Ada masa? Ada, karena royalti gue tergolong gede ya pada saat itu ya. Buku gue dibajakin. Oh, oke. Terus Mbak Windy Aryastanti dari penerbit Gagas Media bilang, kita mau gimana nih cara melawan pembajakan buku? Wah. Iya kan? Terus lu jadi umpan gitu enggak ya? Enggak gitu juga. Gitu juga. Bukan kayak gitu. Tiba-tiba gue ngerebek, angkat tangan semuanya gitu. Akhirnya kita nyetak buku, kita membajak buku kita sendiri, Man. Supaya tahu pembelinya siapa gitu? Enggak, kita ngebajak buku kita sendiri. Jadi gue nggak dapat royalti, Gagas Media juga nggak dapat penjualan yang benar. Jadi kita ngejual persis banget ongkos produksinya. Iya. Untuk kita taruh di buku bajakannya. Jadi kita jualan di sebelah lapak buku bajakan. Supaya ngecek distribusi kemana aja? Enggak, supaya buku bajakannya mati, orang membeli buku bajakan kita. Iya, yang ngerti. Karena kan si buku bajakan pasti nyari untung kan? Iya. Kita karena sama sekali nggak nyari untung, udah pasti harganya bisa di bawah buku bajakan kan? Iya. Supaya beli dulu, ini habis modal dulu mati. Iya. Gitu. Tapi ternyata nggak mati-mati. Mati pada saat itu. Saat itu mati. Wah kita berhasil nih bikin buku baru, dibajak lagi, ulang lagi. Baru nggak mati-mati itu, baru capek. Umpan bener intinya kan umpan. Baru capek, gue ngapain kemarin itu. Cuman ya itu zaman nulis buku. Iya. Nah yang gue mau bahas hari ini sebenarnya improv komedinya. Nah oke. Nah lu tuh kenapa tiba-tiba, jadi ini fun fact lagi ya? Fun fact lagi, di berbagai macam episode Malam Minggu Miko, itu beberapa episodenya ditulis sama Isman. Ya. Bener nggak? Iya kan? Kenapa lu? Hah? Kan lu yang nyuruh, jadi Iya benar enggak. Ya lu mastiin aja. Iya, siapa tahu Manis gitu, bukan Isman. Awalnya dulu, gua tuh gabung karena lu kan bikin begitu. Bikin Malam Minggu Miko. Bikin Malam Minggu Miko episode pertama. Iya. Nah, gua waktu nonton tuh langsung anjir Indonesia bisa bikin kayak gini. Makanya gua tuh kagum banget saat Oke, terima kasih Isman. Biar tetap jalan lanjut ya ngomongnya. Nah, gue datang ke waktu lu bilang bakal mau syuting yang berikutnya di waktu itu di GBK ya. Oh iya. Iya, waktu itu di GBK gue datang, gue ikutin, gue
ikut nonton dong, Dit. Terus kan gue bilang, karena yang waktu itu syuting lu sama Rian kan. Gue sama Rian. Jadi gue malah jadi kesenangan gitu kan. Iya Nyan, tambahin ngomongin ini, tambahin ngomongin. Terus akhirnya kan lu jadi ngajak. Lu sekalian nulis aja, Man. Oh iya, ada yuk. Bener. Gitu kan makanya backgroundnya. Bener. Karena pas kita lagi syuting, lu ngasih ide kan. Iya, kayaknya kan lucu banget. Ini tambahin aja ngomong ini lucu nih gitu. Ini lucu nih. Terus gue nawarin, Man udah ikut kita nulis aja gitu. Tapi ada episode yang lo inget nggak? Ya banyak, termasuk yang lo tulis. Ya salah satunya yang ini kan, yang sekarang mendatangkan istrimu, nulis yang hari ini. Oh, penulis buku hari ini. Iya. Anjir, itu episode lo yang nulis ya? Iya. Oh iya bener, karena penulis buku. Iya. Ya kan? Soal penulis buku. Soal penulis buku. Kayaknya ada satu masa di mana gue develop apa sama elu, terus lo masuk manajemen sesuatu, terus pokoknya di tengah kita development kayak, ya tapi sekarang sama manajemen ini gitu, kalau nggak salah. Itu kita lagi develop apa ya? Itu yang movie-movie sih lu. Oh iya, itu film-film ya? Udah mulai film. Okay. Nah, improv komedi. Kenapa lo ke improv komedi, kenapa nggak stand up-nya aja gitu? Stand up kan masih juga gitu. Improv tuh karena emang gue juga udah tertarik juga, karena kan waktu sebelum nulis kan gue emang kan gue udah nulis sketsa juga. Iya. Sebelum nulis buku. Jadi udah sketsa, stand up tahu, improv juga tahu dari zaman waktu gue sempet ke Boston gitu. Ya, diajak sama salah satu dosen waktu itu tuh gue apa sih istilahnya kalau tukeran pelajar? Oh ini animal exchange. Ditukar singkong ya. Ya semacam gitulah. Nah diajak dosennya tuh nonton komedi gitu. Tuh, lo ditukar pelajar ini dalam rangka apa? Program apa? Program, tapi walaupun bilang pertukaran pelajar, dari mereka nggak ada yang datang ya. Jadi ditukar sama duit berarti ya. Oh bukan, berarti ditukar sama apa itu? Nggak ditukar berarti lo? Ya program yang pokoknya kita ke sana. Harusnya mereka ada yang ke Indonesia, cuma gue nggak tahu kan, nggak ini. Pokoknya kita live in. Lo harus cari tahu lo, siapa tahu masih hilang gitu, masih hilang sampai masih sekarang. dicari. Belasan tahun yang lalu itu orang kayak, ini gue di mana? Pokoknya semacam indokos di sana sebulan gitu kan. Di mana kota apa? Boston. Di Boston. Oke. Terus lo nyari tempat improv? Bukan, jadi ada dosennya itu pas lagi ngajar, dia malah bagi-bagiin buku, tolong baca kayak gitulah. Ternyata di salah satu bukunya dia nulis joke, terus kemudian ternyata dia tuh emang stand up comedian juga, jadi suka bawa ke comedy scene lah. Salah satunya ada waktu itu panggung, ada improvnya, ada stand upnya gitu. Oke, terus lo nonton improv? Improv ada waktu itu. Ya dia semacam short form gitu, yang emang games yang kayak kalau Whose Line Is It Anyway, yang kayak gitu dia. Nah yang gue tahu, ini gue tertarik banget ya karena kemarin ini gue agak lompat dikit dulu nih. Ya. Jadi stand up fest kan kita diajakin buat ngisi sama Aji. Oh iya. Tawaran pertama tuh kalau nggak salah talk show. Iya. Ya kan? Dan udah pernah kan kita talk show kan. Kalau talk show kan kayaknya udah pernah deh. Pernah. Terus gue bilang gimana kalau kita main. Nah iya. Kebetulan aduh gue lupa rangkaiannya gimana, akhirnya mau sidik lah bantuin. Udah kita bikin improv komedi aja. Mainlah gue improv komedi bareng kalian semua kan. Yes. Itu salah satu improv, karena gue pertama kali improv di depan 3.000 orang tuh. Iya. Itu seru banget sih. Itu menurut gue salah satu manggung improvisasi paling seru yang pernah gue. Rame banget itu asli. Iya rame banget gitu kan. Nah pulang dari situ gue tertarik banget, gue langsung nontonin banyak banget gitu kan. Yang gue mau nanya ke lo adalah apakah semua sesi improvisasi secara keajaiban kita lagi seru, atau ada hit and miss-nya juga? Karena kemarin kita main menurut gue seru. Kalau yang lain tuh, karena improv kan kita nggak pernah tahu kan. Itu gimana menurut lo? Sebenarnya improv tuh bukan hit and miss ya. Jadi improv itu kita nggak ngelucu soalnya. Kita tuh emang building up sampai akhirnya terjadi kelucuan. Jadi nggak ada hit and miss, cuma jaraknya tuh bisa lama, bisa pendek. Gimana kalau nggak nemu? Kalau nggak nemu ya bakal lama banget, dan biasanya ada aja nyeletuk gitu. Nyeletuk kayak kok sepi sih atau apalah, biasanya penonton mah ketawa aja. Bomb slide-nya. Bomb slide. Lagi pula kan kemarin kan kita sebenarnya mainnya short form ya. Short form itu udah didesain supaya nggak akan ada lama juga. Selalu ada cara bomb slide-nya lah gitu buat bikin akhirnya orang ketawa. Oke, ini gue dapat video stand up fest-nya nih. Kan? Ini sambil ngomong sambil dikasih lihat kali ya. Yang game pertama yang kita main. Game pertama yang kita main itu adalah yang wawancara opera 3 kepala. Opera. Bener bukan opera kan, jadinya artis 3 kepala. Kami dari reporter media bersama ingin bertanya, apa sih yang membuat Anda terseret oleh judi tadi? Judi ya?
Judi slot. Agak nggak yakin ya, tapi oke sih. Oke. Jadi Saya, Dan teman saya saat itu pusing. karena memikirkan Negara. betul. Bagus. Ya, ngerti. Mikirin gimana nih hutang negara banyak. Wah, kita harus bayar dengan berjudi. Permainannya itu menurut gue seru karena ada yang jadi reporter dan ada yang menjawab pertanyaan dari reporter. Yes. Tingkat kesulitan permainan itu seberapa banyak? Karena improvisasi kan Ya. kita nggak pernah tahu nih. Ya. Oke apa enggak. Improv tuh tingkatnya bisa ini banget. Tergantung penontonnya. Oke. Kemarin tuh kita beruntung karena penontonnya juga kan masih nggak terlalu banyak terpapar improv lah. Jadi kalau dibandingin sama stand up, mereka udah berapa puluh tahun, 13 ya. Udah 13 tahun nonton stand up. Jadi seleranya pasti udah naik nih. Iya. Improv mereka nontonnya paling cuma sedikit Improvindo, mungkin sedikit dari yang Hahakot kalau tampil, pernah di Metro TV kita WT. WT gitu kan. Jadi WT juga termasuk. Jadi dikit. Jadi baru di sana gitu. Jadi Live-nya. Jadi kita pun sebenarnya kemarin walaupun belum terlalu lancar tetap lucu gitu. Kalau yang berikutnya yang kita main Ya. itu 2 kalimat saja. Ya, itu kan sering ya. Gua pernah main tuh di Suca. Rasanya kewajiban saya untuk mengajarkan ilmu dukun kepada Anda berdua. Karena ini saya doyan. Nah, betul, bagus. Karena kalau saya turunkan ilmunya, pun ketika saya mati, Indonesia punya dukun-dukun untuk dimanfaatkan. Mari kita goyang. Kenapa goyang? Belajar dulu. Kita belajar. Dengerin. 2 kalimat saja. 2 kalimat saja itu tingkat kesulitannya lumayan juga tergantung kalimatnya apa. Ya. Kalau kita dapat kalimat yang nggak asik gimana? Wah kacau, karena makanya didesain, balik lagi ke desain ya. Karena yang desainnya anak-anak Improvindo sih udah tahu kuncinya di 2 kalimat saja itu, 1 kalimat tuh harus ada yang nyuruh maju. Nyuruh maju tuh bikin orang yang ngomong bakal harus bergerak. Jadi kayak, ada apa nih gitu, atau saya coba dulu ya gitu. Dia kan maju nih, harus bergerak. Ada apa nih? Itu maju. Ada apa nih? Sehingga perlu bergerak dianya, atau saya coba dulu gitu misalkan. Oke. Saya coba dulu atau saya patahin nih misalkan atau pokoknya berarti kan ada aksi nih. Oke, itu kalimat harus mendorong sebuah action. Mendorong sebuah action. Oke. Kalimat yang berikutnya Harus nahan. Jadi semua orang tuh harus berhenti bereaksi ke dia. contoh. Kayak tunggu dulu misalkan atau hati-hati misalkan. Oke. Atau bisa nggak saya aja. Nah, itu pun ngasih berhenti kan. Dengan intensi apa? Dengan tujuan apa? Kenapa kalimat harus kalimat harus maju atau mundur supaya bisa digunakan dalam macam-macam konteks. Karena kan situasinya biasanya dikasih harusnya krisis sih. Kemarin situasinya tidak krisis ya. Karena itu kan Ari ngelempar ke penonton. Nah, sebenarnya itu yang nunjukin bahwa host juga sangat penting sih. Jadi host tuh harusnya bikin situasinya itu. Ari Kriting, Anda Lalu, ya. padahal lu udah main sering lo di WIT, kenapa gitu. Harusnya krisis. Soalnya kan di pinggir panggung kan dia muntah paku. Malah kena balik ya, gara-gara nantet gagal ya. Iya, Dibalikin. Lebih kuat yang di sana. Terus. Kalau krisis tuh orang otomatis banyak aksinya, jadi lucunya lebih banyak. Iya. Kemarin kan apa sih dukun ya? Nah dukun, situasinya adalah dukun senior ngajarin dukun junior. Seharusnya Adalah krisis, misalkan kayak kebakaran. Ya dukun lagi diserang misalkan. Dukun diserang oleh suku seberang misalkan gitu. Kenapa harus krisis? Karena kalau krisis harus bertindak, nggak mungkin diem. Jadi nggak mungkin ngobrol-ngobrol doang. Jadi, Anjir, ini ada teori-teorinya ya. Nggak talking head gitu. Yang bakal sulit adalah kalau cuma talking head, cuma ngomong kenapa kamu gini, saya begini karena ini. Kalau kamu gimana? Itu kan nggak asing, susah. Lucuinnya susah. Berarti si Ari Kriting itu seharusnya Bikin krisis. ketika dia ngelempar ke penonton. Penonton. Situasinya apa nih? Nah, pas lempar penonton kayak gini, misalkan profesi apa yang berbahaya, misalkan gitu satu. Krisis apa yang sering ditemukan di rumah tangga, misalkan kayak gitu. Oke. Bahkan kayak gitu, misalkan kehabisan makanan, nggak apa-apa. Jadi kayak dukun terdampar di pulau tidak ada makanan, sekarang harus bertahan hidup, misalkan. Minta restu ke orang tua yang selama ini pacaran lama. Bisa, itu krisis juga. Bisa. Meskipun udah bikin stand up show, tapi tetap nggak direstui, itu bisa kan? Sangat relevan dan bisa. Iya kan? Ya siapa tahu ada yang kayak gitu. Iya, iya. Tapi nggak yakin nanti bisa improv sih itu. Nggak tahu, siapa tahu kan? Iya, iya. Oke, misalnya. Iya, iya. Ini menarik sih. Terus kalau misalnya situasi krisisnya sudah tercapai, dapat nih misalnya Iya.
harus memadamkan kebakaran Misalkan ya. di tengah hutan. Sedangkan mereka dukun gitu kan. Sedangkan mereka dukun. Iya, jadi kan yang itu kan kuncinya adalah satu orang di tengah, dia ngomong bebas kan. Yang ngomong terbatas adalah yang kanan dan kiri. Iya, cuma 2 kalimat. Jadi lucunya adalah si yang tengah ini harus dipatahin gitu. Dia harus yang ngelurusin. Jadi emang ini standar format komedi di mana-mana. Kayak di Jepang kan ada kan yang straight man sama yang matahin. Iya. Ada format 2 orang tuh, Iya. main komedi. Kayak Lurus, gitu. Jadi lurus emang dan komedi di bengkok. mana-mana gitu kan. Situasi ini menarik nggak? 3 orang guru TK Boleh. lagi pergi ke kebun binatang Oke. Dan sama anak-anak. dan kebun binatangnya kebuka misalnya gitu kan. Dan 40 anak-anaknya kesurupan. Oh, kesurupannya binatang apa? Iya, jadi tekstur yang iya kan? Apakah ini gajah tuh gitu bisa Iya kan? bisa. Itu menarik kalau. Dan tekstur yang beda kan? Nah, itu kan tergantung orang tengah tuh sebenarnya yang ngebawa situasi ya. Jadi emang perlu skill orang di tengahnya juga gitu. Di Improv Indo biasanya Randika Jamil Yang ngatur. yang dia bisa bawa situasi karena dia nggak boleh cuman respon ke orang aja tapi ngasih tahu konteksnya nih gitu. Kita ngelihat apa di sini. Kan penonton nggak tahu, ini kan cuma panggung doang. Boleh nggak kalau lagi main improv kita ditampar? Lu bukannya udah ya? Tapi udah habis dimakan usia. Dan direstui oleh 3.000 orang kan. dan diiakan dan dinikmati oleh 3.000 orang. Ya, tapi seru sih kemarin yang main itu ya. Terus terakhir kita main yang itu ya, yang tuk tik tak tik tuk itu ya. Itu yang terakhir ya, iya. Tuk tik tak suara sepatu kuda. Gak pernah nyangka stand up fest bisa kayak gini. Ada yang pecah banget Mamat Al-Katiri. Tapi semuanya itu jadi hahaha hihi. Apalagi saat Ari jadi anak tiri. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Nah itu juga susah tuh, gue nggak ngerti kayak itu paling susah menurut gue. Ya itu sebenarnya adaptasi dari kalau Whose Line Is It Anyway kan ada Hoedown. Cuma kan Hoedown kan emang dari Irish song ya, nggak budaya kita ya. Jadi diadaptasi sama Improv Indo sama mau sama McDanny waktu itu yang bikin. Mereka bikin versi Nick Delman gitu. Oke. Makanya. Berarti ketika lo lagi Improv Indo, itu kerjaan lo tuh hanya di Improv Indo atau lo karena gue dengar kan lo juga ini kan ada kerja kantoran apa? Apa dua-duanya lo lakuin atau? Masih kok Jakarta. Masih. Berarti pekerjaan lo tuh ada di IT ya kalau nggak salah? Udah enggak itu. Enggak. Ya lo ada kantor, main Improv Indo sama lo informan polisi kan kalau nggak salah. Karena kan McDanny sama bukan, tidak. tapi Improv Indo kenapa nggak seaktif dulu? Karena McDanny juga karena McDanny sama si Reno kan. Sulit juga kalau cuman 3-an karena sebenarnya yang paling semangat kan Reno ya. Kita tahu kan kenapa dia semangat saat itu. Tapi intinya perlu sih di grup ada yang semangat karena jadinya kan ke bawah ayo gitu. Iya, oke. Oke, kalau nih di luar itu, jadi gue kan habis nonton podcast nih, namanya Colin and Samir. Oke. Dua orang ini tuh sebagai podcaster tuh kayak masih baru gitu loh. Terus mereka ngerasa kayak kenapa ya kok gue kalau misalnya lagi interview orang itu kayak gue nggak dengerin apa yang dibilang. Oh. Kayak ini problem klasik semua interviewer pemula menurut gue. Ketika kita lagi interview orang, matanya kosong, nggak dengerin, karena di kepala dia, apa nih next question nih? Next question apa nih? Next question apa gitu kan. Jadi dia nggak actively listening gitu kan. Terus si Colin and Samir ini ngerasa ini problem kan. Yes. Mereka ikutan kelas improv. Oke. Iya. Dan mereka merasa Kebantu banget. Kelas improv itu apa? Kenapa dia bisa bilang kayak and then I took an improv class, terus itu improve my active listening gitu. Yes. Itu apa improv class? Nggak mungkin belajar beginian dong. Nggak kan? Belajar gitu ya. Jadi belajar game-game itu. Short form itu cuma salah satu contoh. Tapi intinya prinsip improv kan gitu. Prinsip improv itu emang ada actively listening dan ada prinsip namanya yes and. Ya dan gitu. Yes and. Kalau itu gue tahu tuh yes and. Jadi intinya kita harus mendengarkan aktif dia ngomong apa, kita iyakan, terus kita tambahin gitu. Itu kan yang biasanya nggak dilakukan orang tuh. Biasanya kan kalau lu ngomong apa terus, tapi nggak gitu deh. Misalkan pengennya ngerasa kita beda tuh pikiran kita. Tapi jadinya nggak maju kalau di komedi improv ya. Itulah kenapa kayak orang-orang kayak Steve Carell, itu kan dia jebolan improv kan. Tina Fey ya kan. Tina Fey juga jebolan improv kan. Itu diaplikasikannya ke dalam komedi, terutama ke acting itu jadi berguna banget. Iya.
karena dia bisa jago improvisasi sesuai konteks skrip gitu atau gimana? Ya betul. Jadi apalagi karena di improv kan biasanya mereka berlatihnya panggung kosong nih. Jadi harus selalu ada orang yang ngebangun. Jadi misalkan tiba-tiba muncul 2 orang aja. Ini kita bilang aja long form, ada 2 macam ya, ada short form sama long form improv tuh. Short form tuh yang kayak yang kita mainin kemarin dalam games. Long form tuh nggak ada bentuknya dalam hal orang ketemu terus kita mainin aja. Gak ngerti gue, apa itu? Nah, 2 orang ketemu, 1 orang tiba-tiba ngomong, adik udah lama gak ketemu. Nah, berarti dia orang kedua langsung nerima. Oh, berarti aku adiknya. Kita udah lama gak ketemu. Oke, berarti nah diterima kan, yes kan. Berarti dia harus nerima. Abang, ya terakhir kali kita ketemu waktu kamu keluar dari penjara. Ditambahin sama dia. Dia harus bikin cerita nih kan? Nah, jadi anjir berarti gua keluar dari penjara sebelumnya. Ya maaf ya, dulu aku berusaha membunuhmu, misalkan si abangnya bales. Wah, ini nambah nih? Ceritanya kan. Nah, kayak gitu long form tuh. Jadi lama-lama penonton jadi tahu ceritanya karena mereka cuma saling melempar-lempar aja. Iya kan, nambahin, ya kan. Tapi nggak, apakah itu menjadi sebuah alur cerita yang engaging nggak? Maksudnya katakanlah ini main berdua. Ya. Kita ngomong soal adik kakak yang kakaknya dari penjara. Betul. Berarti itu formatnya bentuk conversation? Apa nanti ada action aksi lain? juga boleh. Jadi misalnya? Misalkan dia ngomong ya, ayo mari kita pergi kemana, mari kita ngapain, bisa gitu. Jadi kayak terus nanti dia ngebentuk, yuk naik mobil kita gitu. Dia kan naik, ya udah dia ikut. Berarti dia kalau dia duduk di situ buat pengemudi misalkan. Ya udah saya di penumpangnya. Indonesia berarti di sini ya. What's the point gitu? Apa? Ngapain? Bikin cerita? Bikin supaya ceritanya jadi gitu, berbentuk. Emang long form tuh itu, latihan improv tuh itu gitu. Yang nggak harus lucu loh. Jadi improvisasi dan improvisasi komedi kan 2 hal yang berbeda sebenarnya. Nah, long form ini biasanya nggak harus lucu gitu. Jadi makanya tadi jangan sampai terjebak buat harus lucu nih gitu yang gue omongin gitu. Jadi nggak usah tiba-tiba lu kan badut yang keluar dari ngapain gitu. Nggak usah nyiptain latar belakangnya aneh-aneh. Kenapa? Gitu. Karena kalau lu berusaha ngelucu, jadinya pasti awkward. Jadi bahasanya malah jadi mati nanti. Sama kayak orang trying to be funny di stand up? Iya, sama. Kan gue kemarin minta referensi ke lu ya. Kan gue WA lu tuh. Yang lokasi itu, yang katanya favorit lu juga, itu apa ya? Gue gak sempat nonton deh. Yang False Arms and Hawks? Iya, itu apa sih? Oh, itu sebenarnya dia grup, banyaknya sketch sih. Tapi dia kadang-kadang di panggung improv juga. Emang grup 3 orang dari Dublin kalau nggak salah ya. Ngapain dia? Ya mereka perform teater, jadi teater komedi. Biasanya sketch karena mereka emang lucu banget kalau nulis skrip. Cuma kadang-kadang dia ada sesi improv. Improvnya kayak semacam mereka bikin short form sendiri, jadi gamesnya mereka bikin sendiri gitu. Jadi kayak gamesnya bukan games improv yang biasa kita tahu enggak. Dia misalkan bikin wordplay cafe misalkan. Jadi 1 orang jadi bartendernya. Nah, nanti yang lain jadi pelanggan. Tapi mereka main puns, setiap ngomong tuh harus double meaning. Oh, main puns gitu. Bisa. Jadi itu yang mereka bentuk. Ini adalah short form kita misalkan wordplay cafe, ntar ada wordplay airport gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ada juga yang shoot improv di UK kalau nggak salah. Nah, itu lebih mirip Improvindo. Jadi kalau Improvindo sukses kayaknya mereka. Kayak gitu. Karena mereka baru show di Fringe kemarin ya di Edinburgh ya. Bareng Mo Sidik itu dong berarti ya? Iya, tapi kan luas banget jadi entah di sebelah mana. Kayaknya nggak sempet nonton deh Mo Sidik. Jadi mereka emang grup 4 orang. Itu mainnya sama persis kayak Improvindo. Jadi kayaknya seru banget ya. Kayak gue tuh lagi mencari format kira-kira show kayak gimana. Yang elemennya itu improvisasi. Iya. Tapi bukan sesuatu yang lazim yang kita udah lihat mainan banyak orang ini. Nggak kayak Wusline atau yang kita lakuin di di Stand Up Fest. Gue tuh penasaran gitu. Berarti boleh dong kalau gue membuat sebuah game improv baru? Bisa aja. Untuk gue nggak apa-apa. Untuk gue rumuskan dan gue showkan. Lu kan sering main werewolf ya? Pada akhirnya werewolf tuh sebenarnya semacam improv. Karena lu nerima role lu sebagai apa kan? Orangnya role sebagai apa, lu nuduh role sebagai apa gitu. Walaupun kadang-kadang ada nolaknya ya, jadi bedanya itu doang. Jadi pada nggak ISN. Cuma pada dasarnya itu sebenarnya improvisasi loh gitu. Karena lu dikasih role oleh dan lu nerima role-nya. Kemudian lu memainkan sesuai role-nya gitu kan. Bedanya semua nggak berusaha melucu gitu kan. Kalau werewolf saling nuduh. Iya, kalau werewolf harus ada yang dibunuh kan. Berarti lo kan cukup komplit ya menurut gue ya. Berarti kan lo kan nulis. Iya. Ada stand up-nya juga, ada improv komedinya juga. Ketiga aspek ini yang paling sulit yang mana? Sebenarnya stand up sih.
stand up-nya. Stand up gitu. Karena kalau stand up itu gua tuh masalah di ngomong kan, belibet. Dari tadi lo nggak belibet? Masa sih? Iya. Tadi sempat sekali. Enggak kan? Enggak sama sekali. Oh iya. Iya. Ya mungkin berarti stand up gua nggak sesantai itu buat pokoknya bakal lah belibet sekali 2 kali mah. Tapi kan gua keluar juga waktu itu di Suci gara-gara belibet. Iya. Ada nyokap gua lagi. Ada nyokap Keluarnya lo? pas lagi ada nyokap gua. Nyokap lo bilang, sorry ya Isman, gitu enggak. Ternyata turunan. Tapi lo menyadari lo belibet? Menyadari dan udah diterima, bahkan disampaikan dalam stand up kan prinsip dari lu juga kan, aminin aja kalau stand up. Iya. Sebenarnya mirip sama improv di SN aja gitu. Kalau improv belibet nggak? Di Improv Indo sendiri, gue disebutnya AFK malah, karena banyak diemnya. Gimana mau belibet, diem. Iya. Ya di video kita kumpul bareng pun ya. Ada yang bilang juga sih. Kenapa lo sering disebut AFK? Maksudnya ketika di Improv Indo pun, kan lo menyadari lah ya. Iya. Ada yang bilang kayak gitu. Apa memang lo tipe yang mending kalau ada punchline gue lapisin? Atau masih kayak ini porsi gue di sebelah mana nih gitu? Atau gimana tuh? Iya, kebiasaan dari zaman SMA kali ya. Gue kan main basket. Main basket. Gue tuh selalu nempatin posisi yang emang kurang gitu ya. Maksudnya kalau timnya kurang di mana, ya gue ya udah defense. Misalkan kurang defense, kurang ngoper gue passer. Kalau kurang scorer, oke, baru gue nembak. Tapi biasanya kan nggak semua orang berusaha skor biasanya. Iya. Nah, di Improv Indo ya semua perform gitu. Jadi gue kayak ya nggak usah nih, kayak gitu aja. Jadi gue ngapain di sini? Lo nggak niat jadi admin aja? Makanya, nggak usah deh. Ayo, maju. yang paling lempar peluru Randika Jamil. Randika Jamil karena bikin konteksnya bagus. Bikin konteks bagus. Gue pernah lihat lo stand up. Kalau nggak salah di Citos. Lo bikin sama teman-teman yang lain. Iya. Lo bawa presentasi itu lucu sih. Ya lo presentasiin komedi gitu kan. Kalau misalnya belibet itu menjadi salah satu faktor yang mungkin melimitasi stand up-nya, dengan semua teori komedi yang lo pahami ya, ada cara nggak supaya penampilannya itu jadi lebih relax? Makanya gue ikut improv juga gara-gara itu. Salah satunya kan gara-gara gue sering nulis, jadinya kan otak gue tuh lebih cepet daripada yang terjadi kan jadinya. Jadi selagi gue ngomong ini pun sebenarnya udah 3 alternatif kata misalnya gue pikirin. Itu problem juga ya? Problem gitu karena. Bener juga sih. Nah jadinya kalau improv kan lu nggak boleh banyak terlalu mikir, lu terima aja keadaan apa, keluarin gitu. Jadinya gue berusaha buat nggak terlalu banyak ngedit lah gitu apa yang mau gue ngomongin dengan improv gitu. Pengennya gitu. Tapi gue ngalamin juga sih. Maksudnya gue juga berangkat dari penulis juga. Menurut gue sih lo menulis jauh lebih banyak dibanding gue gitu. Karena pas zaman kita Miko pun juga gue ngeliat lo selalu depan laptop kan. Iya. Mungkin karena porsi menulis gue nggak sebanyak itu, makanya lancar juga, aja ngomong kan. Mungkin gue lancar aja ngomong. Gue tuh sama sekali nggak pernah berdebat. Iya. Bagus. Rian itu ngelihat ngelihat stand up fest kemarin itu dia terbakar banget tuh. Makanya dia lagi sering latihan. Gue juga. Siapa yang nggak terbakar sih? Gue juga terbakar. Iya makanya. Lu pengen stand up lagi nggak man? Kemarin kayak gue terakhir gue lama nggak nonton lo deh. Enggak, emang gue terakhir kali stand up mau di acara waktu pandemi sekali. Udah berapa tahun lalu tuh. Lo ada niat nggak kayak Rian? Karena Rian tiba-tiba comeback nih. Ya gue kemarin juga akhirnya mulai datangin lagi open mic di Bandung. Open mic itu belum open mic, baru datangin lihat dulu tempatnya kayak gimana. Lebih memudahkan lo nggak untuk nyari materi sekarang dibanding dulu? Materi sih banyak, cuma gue nggak yakin apa yang gue anggap lucu itu bisa tersampaikan gitu. Kan kesulitannya di situ kan. Oke. Berarti menemukan materi lebih mudah gitu. Lebih mudah menurut gue sih. Kemarin tuh ya, gue kan lagi sering nonton podcast komedian luar ya. Mereka tuh bilang justru stand up comedian itu semakin tua, nyari materinya semakin mudah. Karena lo punya back history hidup yang segitu panjang, sehingga pemikiran-pemikiran lo dengan konteks terhadap apa yang terjadi dalam hidup lo, itu bisa dengan gampang lo bikinin materi. Karena library itu tuh banyak gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Kayak library perasaan, emosi, pemikiran, itu banyak banget. Sudut pandang. Pandang. Makanya komedian luar itu yang gede-gede ya. Itu di atas 50-an tahun. Ya 40, 45, itu 50. Ya nggak sih? Lo masih bertahan nih kan? Masih bertahan dan makin mateng Makin mateng. George Carlin juga matangnya umur berapa? 40 ke atas ya? Iya, dia meninggalnya itu.
Bahkan di hari sebelumnya dia habis show. Iya, gila ya. Iya, besoknya dia meninggal gitu. Jadi maksud gue, justru kita makin tua, makin gampang buat ngegali materinya juga kali ya. Iya, sebenarnya karena pasti lebih banyak opini kan. Masalahnya mungkin karena itu kali, kalau boomer ke atas kan mereka terlalu banyak opini tapi nggak mau dikomediin. Jadi makanya kesannya nyinyir doang. Bener juga sih. Yang lo lagi nonton siapa sekarang? Komedian? Aduh, Jeff Arcuri sekarang gue lagi suka. Nah itu, gue kalau ketemu lo pasti nama-nama aneh yang gue nggak tahu tuh. Sekarang orang kan pada mujinya Matt Rife kan. Matt Rife karena dia muda. Karena ya ganteng terus katanya kan crowdworknya bagus. Tapi si Jeff Arcuri ini gue suka crowdworknya karena dia ramah banget ke semua. Nggak pernah denger gue. Ya emang apa New York Comic yang biasa dikit lah, tapi entah kenapa gue suka. Dia soalnya cuma ngupload di page dia tuh cuman crowdwork dia. Karena kan materi pasti disimpan ya. Iya. Tapi bagus gitu nanganinnya. Dia tuh kelihatan nanganin latar belakang apapun dia bisa. Dan kayak nggak nyari lucunya aja, cuman ngajak ngobrol terus kemudian ya terus dia nyampein apa yang dia ekspresikan terhadap itu. Jeff Arcuri. Jeff Arcuri. Nih gue ngeliat di luar itu lagi ngetren bagian crowdwork dipotong-potong terus ditaruh tuh di YouTube, TikTok dan lain-lain mereka. Banyak kan kayak gitu. Termasuk si Matt Rife ini. Iya, Matt Rife terkenal karena itu. Dia umur belum berapa? 25 atau belum 30 lah, pokoknya masih muda banget kan. Badannya keren kan, bagus kan. Penontonnya banyak yang perempuan-perempuan. Terus dia banyak motong-motongin itu. Sama juga Andrew Schulz. Oke. Nonton nggak Andrew Schulz? Nggak nonton. Nah, dia gimana? Crowdwork juga. Jadi dia banyak ngambil crowdwork ditaruh di YouTube-nya dia gitu. Jadi kayak trennya juga ke arah sana. Trennya emang ke sana ya? Iya. Karena aman juga ya? Dan kayaknya lu nggak harus ngebakar materi lu. Karena kan yang crowdwork itu selalu beda. Iya. Tapi gue mau nonton deh. Jeff Arcuri. Oke. Siapa lagi yang lo lagi suka? Baru itu sih. Yang Nate Bargatze. Oh, lu pernah cerita, tapi gue belum sempet nonton. Dia waktu stand up fest lu cerita kan sama Rian. Di hari stand up fest itu tuh gue tuh udah mau terbang gue. Ke Perth gue. Ngejar dia doang. Anjir. Si Nate Bargatze itu lagi bikin show di Perth. Tapi show-nya itu kalau nggak salah hari Rabu atau Kamis. Ya. Sedangkan Sabtu Minggu ya? Minggu kita stand up fest. Iya, ya udah. So, aduh kayaknya gue bakal capek banget. Cuman gue sayang banget gue nggak. Tapi nggak jadi tetap. Nggak jadi. Nggak jadi, gue DM dia. Emang nggak ada yang nggak dibalas? Nggak dibalas gue DM. Hey, I miss your show gitu. Rasakanlah perasaan penggemarmu. Dia bagus, dia clean. Terus cerita-cerita itu suka yang aneh-aneh gitu loh. Kayak dia ketemu kuda mati lah apa segala macam. Ada lagi nggak yang lo suka? Ya kalau yang lama-lama sih, gue masih tetap suka yang kayak Mitch Hedberg tuh sebenarnya masih menarik bagi gue. Mitch Hedberg sih. Saya meninggal ya, cuma ya emang lifestyle itulah yang bikin dia nemu-nemu materinya. Iya, lucu sih. Kalau di keluarga lo sendiri, lo kan istri lo penulis juga kan? Iya. Gue kenal istri lo juga udah lama tuh, Donna tuh. Iya. Masih nulis nggak? Masih. Oh masih. Cuma emang kan sekarang buku kan sulit ya. Iya. Jadi emang dia lebih banyak nerjemahin sama nyunting sekarang. Oke. Karena buku sulit. Oke. Anak lo menulis juga kah? Karena lo kan penulis. Ya. Si istri lo penulis. Anak gue malah gambar sekarang. Oh gambar. Gambar. Kaligrafi atau? Enggak, beneran sketsa aja. Sketsa? Sketsa. Oke. Udah umur berapa? Sekarang kuliah tuh umur berapa ya? Anjir, anak lu udah kuliah, Man? Iya, udah kuliah. Wah, gila. Kuliah tahun pertama, dia tuh umur 18. Ih, gue inget lagi zaman-zaman itu. Dibawa. Enggak, yang ini kayak, Man udah ini belum tulisannya gitu. Terus, bentar ya Dit, anak gue lagi asma. Gitu. Oh iya kan? Iya. Dia kan kayak 2 minggu sekali kan? Iya, sekarang untungnya udah enggak lagi. Udah nggak serangan lagi. Udah nggak pernah lagi. Masih sekali-sekali tapi nggak. Kalau dulu kan emang harus nyedot terus ininya. Oke. Obat asmanya. Oke. Nah ini buat gue nih. Lo kasih tips buat gue. Gue pengen lebih mendalami improv komedi kan. Oke. Siapa aja harus gue tonton? Siapa ya? Mendingan referensi dulu sih. Kalau apa tuh? Karena lo kan mau bikin show kan. Pengennya sih ya, pengen. Ini jangan berasumsi macam-macam. Gue masih tur nih cerita sebelumnya. Iya, karena kan lu pengen beli sesuatu ya pasti ada. Mendingan referensi show-show-nya aja. Yang kemarin jadi referensi buat mau bikin buat kita, itu sebenarnya Trust Us With Your Life ada. Oke. Walaupun akhirnya kita nggak pakai itu. Itu apa? Itu adalah show, sebenarnya show-nya umurnya pendek tuh. Jadi nyampurin improv sama talk show emang. Oke. Jadi intinya dia wawancara orang, ada satu narasumber sama ada host, diwawancara. Nanti dari hasil wawancara itu diimprovkan, dia diadegankan dengan improv.
Itu gue kan lagi jalan tour, cerita sebelku. Itu kan cerita penonton ya? Itu kan gue stand up, Iya. habis itu penonton maju ceritain cerita mereka. Nah. Di beberapa show gue nyobain gitu. Bisa ya? Bisa. Jadi kan gue suka ada bintang tamu anak komik nonton. Mereka yang Gue suka nonton adeganin tuh. itu? Iya. Ya bisa. Itu bantuin gue dong main. Dan beberapa kali tuh jalan tuh. Ya itu udah semacam itu gitu. Jadi itu formatnya gitu? Formatnya dia gitu. Jadi paling format game improvnya short form. Jadi misalkan kayak anggapnya tadi 2 kalimat saja tadi ya. Jadi dia nggak cerita misalkan susah nggak lu misalkan kayak ngadap mertua dapat izin. Susah misalkan terus ngomong apa aja apa yang ditanyain gitu kan. Nah, nanti ya udah kita coba adegankan dengan 2 kalimat saja gitu. Misalkan tapi kamu cuma bisa ngomong kalimat ini sampai kalimat ini. Tapi gitu terlalu kompleks nggak? Kayak kan yang lucu kan ketika memerankan kejadiannya itu kan. Iya. Lo tambahin layer dengan peraturan improv. Betul. Kan jadi terlalu kompleks, nggak juga? Nggak juga, karena kan short formnya udah didesain buat lucu, buat bentrok gitu, buat patah. Jadi itu yang otomatis. Itu Trust Us With Your Life itu? Semacam itu. Cuma mereka emang banyaknya mainnya dengan lagu, karena emang lagu kan lebih menarik ya. Jadi misalkan ada sketsanya, kamu sketsakan misalkan, waktu itu Ricky Gervais misalkan. Ricky Gervais, nama kamu dari mana? Dia kan nanyain. Oh yang ngasih nama ibu, terus keadaan keluarga kayak apa? Ya udah kamu misalkan dibikin sketsa Ricky Gervais, ibunya dan bapaknya. Tapi kalau misalkan ada bilang stop, terus bilang rap it, apa yang dia omongin harus dirapkan. Jadi kayak gitu misalkan. Ya menarik. Jadi sketsa tapi nge-rap gitu. Oke, ada lagi? Kalau kan Hustline mah udah banyak ya, tapi lu mesti lihat yang improvaganzanya. Improvaganza itu si Drew Carey bawa si teman-teman si Hustline ke Las Vegas. Ini ada apa? Ada videonya? Ada videonya dan mereka juga jual DVD kalau nggak salah ininya. Namanya Improvaganza. Nah itu lebih banyak game-gamenya lebih variatif daripada yang si Hustline dan itu kebanyakan nggak diedit. Jadi kan karena dia show di depan penonton live gitu. Jadi lu bisa ngelihat kalau raw-nya kayak gini karena lu siapa tahu mau nampilin di panggung juga kan. Iya sih. Nah, yang bekerja kayak gitu walaupun mereka kadang-kadang gamenya sangat aneh loh. Jadi kayak ada game lu bikin sketsa tapi di lantai itu disebar perangkap tikus. Jadi pada lu tutup mata gitu. Jadi sambil sketsa misalkan lu lagi menyambut tamu yang datang ke 17 tahun kamu misalkan ulang tahun. Terus kena selamat datang, kan kena gitu kayak lucu. Kayak gitu. Lucu. Parah itu. Di sini kan ada tuh lem tikus tuh. Iya. Ribet ya nanti setelah show-nya ya. Pulang-pulang lengket kan. Lucu. Pulang-pulang jadi bagian dari panggung. Lucu. Secara harfiah. Benar. Oke, terus apa lagi? 2 tuh. Yang satu yang Trust Us With Your Life. Improvaganza ya si Foil Arms and Hawks kalau mau boleh. Apa lagi tuh? Ya itu yang tadi grup yang gue bilang Foil yang Arms and Hawks. tadi yang di Edinburgh gitu. Ya gitu. Karena mereka kadang-kadang berbagi show live mereka, kadang mereka berbagi sketsa mereka gitu. Nah jadi yang di show live mereka ditunjukin di bagian kalau show tiba-tiba mereka mau improv gimana gitu. Kemarin itu Mosidik tiba-tiba di suatu malam WA gue. Dia ngirimin gue gambar kaktus. Dia nggak ngasih konteks kan? Nggak ngasih konteks. Kayak apa nih? Ada kaktus dikirim ke gua. Lu nggak minta pap kaktus tuh nggak gitu kan? Nggak juga sih. Terus gua nanya kenapa Mo? Gua bilang, lu harus nonton nih kalau lo bisa lihat. Jadi dia tuh improv tapi pakai kaktus. Kaktusnya tuh ngomong kasar. Jadi kaktusnya tuh kayak kaktus yang ngomong jorok gitu. Ya. Yang orang-orang improv. Elektronik gitu ya. Gak tahu, gue nggak ngerti gue. Pokoknya dia cuma ngasih lihat itu. Karena referensi Mosidik tuh seru-seru sih. Kemarin itu ada lagi dia nyuruh gue nonton di Singapura. Lo terbang deh ke Singapura gitu. Kayak gampang aja dia. Lo terbang ke Singapura, lo harus nonton ini. Yang ada game, lo tau gak sih ada orang Australia. Dia, Dark Room. Gak pernah denger ya Dark Room ya? Tapi yang jadinya beda, misalnya dark room-nya kayak gimana nih? Dia bikin show, ngasih lihat lo terbangun di dark room. Tapi bukan yang restoran ya? Bukan, beda. Beda lagi. Dia dark room terus disuruh milih petualangan sendiri, kayak yang buku milih petualangan. Iya. Nah penonton yang milih. Ujung-ujungnya bisa mati, bisa dapat princess, dapat apa. Gue tau konsep itu tapi belum pernah nonton. Lucu banget, ada di YouTube full. Ada di YouTube? Ada di YouTube full, di conference game gitu dia pernah bikin. Gua kalau dia ke
Bandung kali ya, gue nonton. Singapura agak jauh Kapan sih. ya? Iya. Jadi gue lagi banyak referensi juga sih, karena ternyata event-event tuh masih banyak yang seru dan bisa kita ulik ya gitu ya. Tapi kalau buat lo, next-nya apa, Isman? Gua? Ya, lo lagi ada project apa? Gue sih malah project sekarang di kantor malah berkaitan audio series. Oh gue ngeliat yang lo share itu. Yang mana loka itu. Iya, itu apa sih? Itu sebenarnya di kantor tuh bikin game. Board game, fisik gitu. Oke. Karena kita ngelihat kita tuh di board game kebanyakan cuman party game gitu atau malah game yang mekanik-mekanik aja. Oke. Tapi nggak ada yang cerita gitu. Oke. Nah, jadi kita mau gimana sih kalau bikin game yang ceritanya padat nih gitu. Karena kita ngerasa bahwa kita perlu banget yang narasi. Karena lu pernah nggak main game karena ceritanya gitu? Iya pernah sih. Ada kan? Nah, sayangnya di board game belum ada yang Indonesia ya. Luar banyak gitu. Nah, kita bikin. Sayangnya tidak selari situ ya. Emang susah. Oh, udah keluar? Udah, memperlakukan yang sesuatu hal yang baru, memperkenalkan hal yang baru tuh emang sulit emang. Nah, sekarang ya udah kita coba pisahin ceritanya ke audio series. Jadi emang kita lakukan sebagai dongeng. Oh. Karena kan dunia fantasi ya, RPG kan. Nah, kayak Dungeons and Dragons. iya, kita mau bikin universe itu gitu. Cuma nggak serumit itulah gitu. Iya. Emang konsep gamenya adalah Dungeons and Dragons Light. Oh. Kan kalau lo main Dungeons and Dragons kan lama, bikin karakter aja bisa 2 jam ya. Iya. Habis itu quest pertama aja bisa nggak maju-maju karena nanti udah main role play. Iya. Nanti ada yang menjadi orang mabok lah, beneran mabok. Bener. Terus ada yang malah jadi cari masalah, bikin ribut sama siapa gitu kan. Nggak maju-maju gitu, kadang gitu kan. Pusing. Nah, ini udah dijadiin karakternya, lu pakai karakter ini maju situasinya gini. Kayak tadi yang lu bilang, pilih sendiri petualanganmu. Iya. Kalau lu mau ngelawan misalkan monster ini, pilih ke halaman berapa. Kalau lari ke mana gitu. Lo main Baldur's Gate nggak? Yang ketiga? Nah, belum sempat. Iya, gue juga belum Tapi sempat ya, tuh. yang 1-2 sih main kan. Iya. Oke, thank you Isman udah ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih semua yang nonton. Kalau kalian ada pertunjukan improv yang kalian suka, tinggalin di komen karena biar gue bisa dapat referensi yang baru juga. Terima kasih semuanya. Dadah.